Manusia dalam pandangan Pavlov dan Skinner. Disusun oleh 1. Harum Nisfilaili, NIM 200701604048. 2. Eli Ida Matuzahro, NIM 200701605058. 3. Faiza Alfia Rahma, NIM 200701606063. 4. Clarissa Aulia, NIM 2007016068. 5. Febriana Rahayuning, NIM 2007016089. Manusia dalam pandangan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 26 September 1849. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendeta, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning yang berkembang berdasarkan hasil eksperimennya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen Pavlov. Gambar pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Dalam eksperimen ini ditunjukkan bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya pada gambar 2, anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi atau bunyi bel untuk menimbulkan respon yaitu air liur akan hilang. Pavlov mengemukakan peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan. Yang pertama yaitu stimulus tidak terkondisi, UCS, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaannya menimbulkan refleks organismik. Yang kedua yaitu stimulus terkondisi, CS, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Yang ketiga yaitu respon tidak terkondisi, UCR, refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Yang keempat adalah respon terkondisi, CR, refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing yang menghasilkan hukum-hukum belajar, Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah
Hasil penyelidikannya tentang refleksi berkondisi. Konsep lain dari classical conditioning adalah stimulus generalisasi dan diskriminasi. Dalam hal ini, Pavlov menyatakan bahwa respon kondisi timbul terhadap stimulus yang tidak berpasangan atau tidak dipasangkan dengan stimulus tak berkondisi. Manusia dalam pandangan B.F. Skinner. Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berkelanjutan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku. Skinner menganggap bahwa hewan dan manusia mempunyai kesamaan dalam merespon stimulus meskipun memiliki perbedaan kompetisitas. 3 asumsi dasar Skinner dalam teori behaviorisme yaitu behavior is law, artinya tingkah laku mengikuti hukum tertentu. 2. Behavior can be predict, artinya tingkah laku dapat diprediksi. 3. Behavior can be control, artinya tingkah laku dapat dikontrol. Skinner menganggap bahwa kemampuan memanipulasi kehidupan dan tingkah laku manusia merupakan bukti kebenaran suatu teori. Ia juga memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional, yaitu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon timbul mengikuti kondisi tertentu. Skinner menciptakan dua struktur kepribadian. Menurutnya, unsur kepribadian yang relatif tetap adalah tingkah laku sendiri. Ada dua klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama, perilaku yang alami, atau respondent behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. Dan yang kedua adalah perilaku operan, atau operant behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak jelas atau tidak diketahui, tetapi semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri. Maka, menurut teori conditioning belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih.